Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah sampai akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga, Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Sura yang sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan idenya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Kata Sura. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Kata Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang, bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Apa, sungai itu, kan tempatnya di darat, sedang daerah kekuasaanmu ada di laut, berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Baya ngotot. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tanya Baya geram. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kata Baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Namun ada juga sebahagian berpendapat, asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat.